Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan The Jetis Channel, channelnya para youtuber pemula untuk berbagi pengalaman sharing mengenai YouTube. Oke, kali ini tanpa basa-basi, di video kali ini saya ingin memberikan tutorial mengenai cara membuat video berita. Ya, cara membuat video berita. Ya, video berita adalah menjadi salah satu konten yang banyak diminati oleh para YouTuber ya untuk membuat konten, dan ini termasuk jenis konten yang sebenarnya mudah. Artinya kita tidak terlalu sulit untuk mencari ide konten, tapi kalau kita, karena ide konten itu sudah dapat kita cari ya di internet, di Google kita cari mengenai berita-berita terbaru dan terkini, terupdate ya. Tetapi tentunya kita harus fokus di mana di fokus di berita mengenai apa ya, baik itu berita mengenai politik atau mungkin berita mengenai selebritis, mengenai kehidupan artis, atau berita mengenai olahraga dan lain sebagainya. Nah, kali ini karena saya memang lebih suka di bidang olahraga dan saya juga mempunyai channel di bidang olahraga, saya akan tunjukkan langsung bagaimana cara step by step membuat video berita olahraga. Dan saya nggak ada jadi ini akan saya sampaikan ke kalian sobat YouTube semua, bagaimana cara saya untuk membuat video berita olahraga ya. Karena memang salah satu channel saya adalah channel yang berisi tentang berita di olahraga. Saya mempunyai beberapa channel olahraga, diantaranya adalah bulu tangkis, kemudian ada juga sepak bola, dan ada juga MotoGP. Dan kali ini saya akan coba buat tutorialnya, panduannya, sekaligus saya juga bikin konten untuk channel olahraga khususnya untuk bulu tangkis. Nanti dari tahap awal kita nyari ide berita, kemudian kita cari teksnya, kita convert ke audio, nanti kita bikin videonya seperti apa, sampai nanti proses terakhir rendering dan kemudian upload ya, upload ke YouTube. Mungkin kalau upload sama rendering tidak perlu saya tampilkan di videonya. Oke, mungkin video ini akan akan berdurasi waktu yang lama ya. Jadi mungkin bisa sampai 1 jam atau lebih. Tetapi bagi kalian yang ingin menyimak secara detail bagaimana cara saya membuat video berita olahraga, kalian bisa simak terus video ini. Baiklah, langsung saja karena kita langsung praktekkan ya. Saya akan bikin konten video olahraga khususnya bulu tangkis untuk salah satu channel saya, dan kita akan cari ide kontennya atau kita cari beritanya. Berita kita bisa cari saya biasa nyari di indosport.com. Kita cari di menu raket. Nah, ini adalah berita-berita seputar olahraga bulu tangkis ya. Kita mungkin akan cari berita terbaru. Berita terbaru, misalnya ini yang paling baru adalah ini. Berita seputar An Se-young yang absen ya di BATC 2022. Korea Selatan kirim pelapis ganas di BATC 2022. Oke. Nah, ini udah tersedia artikel ya di sini ya. Oke. Untuk sementara kita akan copy dulu nih artikelnya ya. Kita copy ke aplikasi Office ya.
terserah kalian pakainya apa. Kita akan copy dulu artikelnya di sini, kita copy juga judulnya. Oke, mungkin nanti dari video ini kita jadi tahu nih berapa lamanya kita butuh waktu untuk memproses misalnya satu video ya. Padahal video itu video, artinya kita copy paste saja dari Google, artikel sudah ada, tinggal kita edit, kita cari source untuk gambar dan videonya, dan kita nggak shoot atau kita nggak syuting ya sendiri. Berapa lama nanti waktu yang kita butuhkan. Oke lah ya, cukup segini ya kita bikin. Kita bikin artikelnya cukup segini, jadi nggak kita ambil semuanya. Oke. Nah, kemudian kita akan rubah dari artikel ini menjadi sebuah narasi audio ya, narasi audio. Tetapi kita rubah dulu, kita edit dulu teksnya agar tidak sama persis dengan artikel yang kita copy dari indosport.com tadi. Jadi biar artikelnya kalimat-kalimatnya berbeda. Dulu pernah saya contohkan di video sebelumnya, ketika kita akan edit video menggunakan cara manual ya, dan kali ini saya akan tunjukkan bagaimana kita menggunakan situs penyedia aplikasi ini, Paraphrase untuk khususnya Indonesia, untuk mengubah ya kalimat-kalimat sebuah artikel agar artikel itu menjadi berbeda atau unik ya, jadi tidak sama persis. Jadi kita cari dulu di Google ya, Paraphrase Indonesia. Nah, ini yang saya cari ketika kata kunci Paraphrase Indonesia ya di Google ya, dan yang muncul paling atas adalah paraphraser.io, dan ini memang yang akan kita gunakan ya. Kita klik aja paraphraser.io. Tampilannya seperti ini ya. Di sini kita akan menginput teksnya, nanti hasil dari paraphrasernya muncul di sini. Oke. Agar lebih enak sih kita per paragraf saja ya. Kita paragraf, kita ambil, kita copy, kita pastekan di sini. Kemudian kita klik I am not a robot. Ini kita centang. Ini ada permintaan ya, gambar nih, mountain or hill ya. Nah, ini oke. Kemudian klik Paraphrase now. Nah, kita tunggu.
100%. Nah, ini hasilnya ya, hasilnya dari kita mengubah ya agar menjadi unik ya. Mungkin memang sih beberapa kalimat ada yang menjadi kurang pas ya atau kaku ya, nanti kita bisa edit manual ya. Kehilangan Ansayang, Asosiasi Bulu Tangkis Korea telah mengirim pendukung kuat ke kejuaraan buku Asia Bulu Tangkis. Biar disiang ya benar. Oke. Bla 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 bla, seperti itu. Kita copy. Kita ganti ini. Kita ganti misalnya kata-kata yang kurang pas ya. Pendukung kita pengganti tak kalah kuat. Kuat. Nah, kemudian ke paragraf yang kedua juga seperti itu, kita lakukan perubahan. Oke, kita add not robot sama kita taksi. Oke, baru personal. Kita tunggu. Nah, ini hasilnya sudah kita copy, kita gantikan yang ini. Kalau ada yang misalnya kurang pas ya kita edit manual aja. Oke, seperti itu ya, sampai semua nanti sudah dirubah di sini, ataupun nggak semua juga boleh, cuman perlu diganti juga yang teks-teks di belakang ya akan agar nggak sama persis ya, yang penting nggak sama persis ya, nggak sama persis. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah merubah dari artikel ini, teks artikel ini menjadi sebuah narasi, audio narasi ya, dan saya akan menggunakan suara saya sendiri untuk merekam dari artikel ini menjadi audio narasi. Saya akan merekam suara saya sendiri. Kalau di beberapa video yang sebelumnya saya sempat kasih tutorial untuk bagaimana menggunakan aplikasi atau website yang menyediakan layanan text to speech ya, TTS, text to speech atau text to voice, dan itu bisa juga kalian lakukan ya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi itu. Tetapi yang saat ini saya akan melakukan dengan menggunakan rekaman menggunakan suara saya sendiri, dan saya merekamnya tidak menggunakan mix condenser ya, karena kebetulan ini mix condenser saya kemarin barusan buat mainan anak saya yang kecil dibanting dan rusak parah, nggak berfungsi, dan saya belum beli lagi. Tapi saya bisa mencoba memanfaatkan ini ya, HP ini untuk
merekam suara kita nanti. Dan ini juga nanti kualitas suaranya nggak jauh berbeda dengan menggunakan mic condenser ya. Nanti suaranya kita edit di aplikasi Audacity. Nah, cuman ini nanti kalau kita rekam langsung ya, misalnya kita rekam langsung seperti ini kalau mix kan biasanya ada peredam suaranya ya, peredam untuk angin ya, agar suara itu seperti itu kan nggak kedengeran. Nah, kemarin kan saya masih punya simpenan ini adalah penutup dari mic kondensernya yang rusak, yang buat mainan anak saya. Nah, ini bisa saya manfaatkan untuk ketika kita merekam di HP ya, agar suara kita terdengar jernih. Atau kalian juga bisa memanfaatkan, kalau sekarang kan lagi musim menggunakan masker ya, kalian bisa merekam suara kalian dengan tetap menggunakan masker untuk mengurangi efek noise suara angin yang keluar dari mulut kita saat kita bicara. Oke. Kita langsung praktekkan aja. Kita mau rekam suara saya menggunakan, karena ini saya pakai HP Samsung, aplikasi yang ada di sini itu ada perekam suara. Oke. Nah, saya akan gunakan penutup. Nah, ya, penutup ini mix condenser itu untuk meredam suara angin dari mulut saya. Oke, saya akan rekam dulu. Halo badminton lovers, kehilangan An Se-young, Asosiasi Bulu Tangkis Korea atau BKA telah mengirimkan pengganti yang tak kalah kuat ke kejuaraan bergu Asia Bulu Tangkis atau BATC 2022. BATC akan diadakan pada 15 Februari 2022 di Setia City Convention Center di Selangor, Malaysia. BATC merupakan salah satu dari acara yang diselenggarakan untuk negara-negara Asia mendapatkan kuota untuk mengikuti final Piala Thomas dan Uber 2022. Diketahui hanya 4 negara teratas di BATC 2022 yang berhak lolos ke Piala Thomas Uber 2022. BATC 2022 merupakan salah satu turnamen utama dalam agenda BKA. Alhasil, BKA akan mengirimkan sejumlah pebulu tangkis Korea untuk unjuk gigi. Pada BATC 2022, BKA akan mempercayakan 20 pemain muda, bergu putra dan putri untuk bertanding sekaligus menambah waktu terbang dan pengalaman mereka di BATC 2022. Atas keputusan itu berarti sejumlah pebulu tangkis senior di sektor putri seperti An Se-young, Lee So-hee, Shin Seung-chan, dan Kim So-young, Kong Hyong tidak akan turut serta dalam ajang tersebut. Jadi BKA akan menurunkan para pelapis berkualitas seperti Baek Hana, Kim Jo-eun, Kim Min-ji, Lee Si-yeon, Lee Seo-jin, Park Min-jong, Song Seung-seung, dan Sim Yoo-jin. Begitupun dengan tim putra yang tak akan diperkuat oleh para pebulu tangkis andalan seperti Hyo Kwang-hee hingga Cho Sol-gyu dan Seo Seung-jae. Tim putra Korea Selatan akan dinahkodai oleh Cheo Hyuk-jin, Jeong Min-sun, Jin Yong, Kim Hwi-tae, Kim Jo-wan, Na Nung-seung, Noh Jin-seung, Park Sang-yong, dan Yoo Dan-il. Kendati diperkuat para pelapis, namun tim bulu tangkis Korea Selatan adalah salah satu kandidat kuat juara BATC 2022. Terlebih, skuad dari negara lain pun juga mengirimkan para pemain mudanya. Secara total, sudah ada 3 negara yang memutuskan mundur dari BATC 2022 karena faktor COVID-19. Mereka adalah Cina, Thailand, dan Cina Taipei. Jadi kini hanya ada 8 negara yang akan berpartisipasi di BATC 2022, yakni Hong Kong, India, Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Singapura, Kazakhstan, dan tentunya tuan rumah Malaysia.
Oke, itu tadi sudah saya rekam ya, saya rekam di HP untuk audionya. Nah, untuk mengeditnya kita akan mengedit di PC ya, atau di laptop. Jadi kita kirim dulu audionya, kita kirim ke laptop. Kalian mengirimnya sih bisa menggunakan Bluetooth atau menggunakan kabel. Kali ini saya menggunakan Bluetooth saja yang simple ya. Oke, kita kirim dulu ke Oke, sudah ya, kita kirim, sudah finish. Nah, berhubung ini saya pakai HP Samsung ya, pakai HP Samsung, jadi tipe audio rekamannya adalah M4A ya. M4A itu tidak bisa langsung saya edit di Audacity. Jadi saya mesti convert dulu tipe filenya dari M4A ke MP3. Jadi saya sih di sini menggunakan aplikasi bantuan untuk convert, yaitu Free M4A to MP3 Converter. Nah, ini seperti ini aplikasinya. Oke, saya add file. Saya cari tadi, saya judulnya kan Korea Korsel ini. Oke, sudah, kita add di sini, kemudian kita klik convert ini di bagian kanan atas. Oke, kita convert menjadi MP3. Oke, sudah, kita open folder. Oke, jadi di sini jadi ada dua file name yang sama, cuman beda, yang satu M4A, yang satu adalah MP3. Oke, kita akan mengeditnya. Saya menggunakan Audacity. Saya buka Audacity, ini aplikasi gratisan juga. Saya ambil yang MP3 tadi, saya tarik ke sini. Oke, nah ini adalah audionya. Kita coba cek. Halo badminton lovers, kehilangan An Se-young, Asosiasi Bulu Tangkis Korea atau BKA telah mengirimkan pengganti yang tak kalah kuat ke kejuaraan berebut. Ini suaranya standar, suara asli ya. Halo suara badminton asli ya. Suara asli, dan kita akan melakukan editing terhadap suara tersebut. Nah, yang pertama kita lakukan, kita akan memilih atau kita akan ini, bukan noise reduction, sorry, kita ke yes, betul, noise reduction ya. Nah, noise reduction, kita pilih dulu, select ini ke bagian yang nggak ada noise-nya ya, yang nggak ada noise-nya kita pilih beberapa bagian, kemudian kita klik effect, dan kemudian kita klik noise reduction, kemudian kita klik get noise profile. Oke, setelah itu kita select semua atau Ctrl A untuk select all, kemudian kita kembali ke effect, kemudian kita kembali pilih ke noise reduction, kemudian kita klik OK. Oke, noise reduction sudah kita lakukan. Kemudian ini yang ada suara-suara yang di awal dan akhir tadi nggak jelas, ini kita hapus saja, seperti yang ini tadi. Nah, ini bisa diperbesar juga tampilannya. Nah, kita hapus saja. Oke, sudah. Kemudian kita Ctrl A lagi, kita select semua, kemudian kita ke efek.
Kemudian ini agar menjadikan suara kita menjadi lebih lebih ngebass dan lebih treble ya, jadi lebih empuk didengar ya. Kita ke select all, kemudian ke efek, kemudian ke graphic equalizer. Nah, udah muncul ya graphic equalizer, tampilannya seperti ini. Kemudian kita ke manage, kita klik manage, kemudian ke factory preset, kemudian kita pilih bass boost ya. Ke factory preset kita pilih bass boost. Oke, kita klik OK ya, kita tunggu. Oke, seperti itu tampilannya, jadi agak lebih keras suaranya. Kemudian kita kembali ke efek, kita kembali ke graphic equalizer. Nah, kita kembali ke manage, kemudian kita ke factory preset, kemudian kita pilih yang treble boost ya. Kalau tadi bass boost, kita pilih sekarang treble boost. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah settingan cukup sederhana yang saya rasa sudah cukup ya. Saya rasa sudah cukup untuk membuat suara kalian jadi lebih baik, lebih enak didengar ya. Kita coba aja. Halo badminton lovers, kehilangan An Se-young, Asosiasi Bulu Tangkis Korea atau BKA telah mengirimkan pengganti yang tak kalah kuat ke kejuaraan bergu Asia Bulu Tangkis atau BATC 2000. Oke, seperti itu, suaranya kan lebih enak dan lebih jernih ya didengar ya. Cuman kalian nggak harus mengedit juga kira-kira ada kesalahan-kesalahan kata ketika kalian merekam tadi, karena ketika merekam kan tidak selalu atau tidak mesti dari awal sampai akhir kita tidak keceletot salah kalimat atau salah kata atau salah intonasi yang kemudian membuat kita mengulanginya kan. Itu pasti ada, dan di sini nanti kita edit, misalnya seperti ini, kejuaraan bergu Asia Bulu Tangkis atau BATC. Ini jedanya kan terlalu banyak, maka ini saya hapus. Jadinya seperti ini. Kejuaraan bergu Asia Bulu Tangkis atau BATC 2022. BATC akan diadakan pada 15 Februari 2022 di Setia City Convention Center di Selangor, Malaysia. Oke ya, jadi di sini kita cek sampai akhir ya. Kita cek sampai akhir, kita dengarkan di mana ada suara yang salah atau kurang bagus, itu nanti kita cut. Kejuaraan bergu Asia Bulu Tangkis atau BATC 2022. BATC akan diadakan pada 15 Februari 2022 di Setia City Convention Center di Selangor, Malaysia. BATC merupakan salah satu dari acara yang diselenggarakan untuk negara-negara Asia mendapatkan kuota untuk mengikuti final Piala Thomas dan Uber 2022. Acara yang diselenggarakan untuk negara-negara Asia mendapatkan kuota untuk mengikuti final Piala Thomas dan Uber 2022. Diketahui hanya 4 negara teratas di BATC 2022 yang berhak lolos ke Piala Thomas Uber 2022. BATC 2022 BATC 2000. Ini kan salah, nah kita cut, potong aja. BATC 2022 merupakan salah satu turnamen utama dalam agenda BKA. Alhasil, BKA akan mengirimkan sejumlah Pada BATC 2022, BKA akan mempercayakan 20 pemain muda bergu putra dan putri untuk bertanding sekaligus menambah waktu terbang dan pengalaman mereka di BATC 2022. Atas keputusan itu berarti sejumlah pebulu tangkis senior di sektor putri seperti An Se-young, Lee So-hee, Shin Seung-chan, dan Kim So-young, Kong Hyong tidak akan turut serta dalam ajang tersebut. Jadi BKA akan menurunkan para pelatih
BKA akan menurunkan para pelapis BKA akan menurunkan para pelapis berkualitas seperti Baek Hana, Kim Jo-eun, Kim Min-ji, Lee Si-yeon, Lee Seo-jin, Park Min-jong, Song Seung-seung, dan Sim Yoo-jin. Begitupun dengan tim putra yang tak akan diperkuat oleh para pebulu tangkis andalan seperti Hyo Kwang-hee hingga Cho Sol-gyu dan Seo Seung-jae. Tim putra Korea Selatan akan dinakodai oleh Jeo Hyuk-jin, Jeong Min-sun, Jin Yong, Kim Hwi-tae, Kim Jo-wan, Na Nung-seung, Noh Jin-seung, Park Sang-yong, dan Yo Dan-il. Kendati diperkuat para pelapis, namun tim bulu tangkis Korea Selatan adalah salah satu kandidat kuat juara PATC 2022. Terlebih, skuad dari negara lain pun juga mengirimkan para pemain mudanya. Secara total sudah ada 3 negara yang memutuskan mundur dari PATC 2022 karena faktor COVID-19. Mereka adalah Cina, Thailand, dan Cina Taipei. Jadi kini hanya ada 8 negara yang akan berpartisipasi di PATC 2022, yakni Hong Kong, India, Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Singapura, Kazakhstan, dan tentunya tuan rumah Malaysia. Oke, itu ya. Cukup, kalau sudah dirasa cukup, sudah cukup bagus lah ya untuk suara audio narasinya. Jadi kita ke file, kemudian ke export, dan kita klik yang export as WAV ya, export as WAV, kemudian kita save. Nah, kita klik OK. Oke, kita sudah punya file audio narasinya. Maka sekarang kita tinggal bikin videonya ya. Videonya pakai apa? Saya pakai Wondershare Filmora 10. Nah, nah, saya pikir saya sudah terbiasa dengan menggunakan aplikasi ini, dan ini aplikasi nggak terlalu rumit-rumit amat ya, jadi mudah dipelajari dan hasilnya juga nggak terlalu jelek-jelek amat lah kalau kita menggunakan Windows Filmora, atau bisa dibandingkan dengan menggunakan Adobe Premiere atau yang lain. Kita pakai Wondershare Filmora. Oke, sambil nunggu sambil minum ya teman-teman sobat YouTube. Ini minuman jahe, jahe, gula jahe, sekalian promosi. Oke, kita buka ya Wondershare Filmoranya. Kita pilih yang widescreen 16:9 ya perbandingannya ya. Nah, seperti biasa, apa yang kita pilih tentunya adalah biasanya kita add aja audio yang tadi ya di dokumen di Audacity, kemudian filenya namanya adalah Korsel tadi ya. Oke, ini file audionya sudah kita add. Kemudian kita cari untuk opening video. Kita punya opening video ya khusus untuk channel saya ini. Video opening. Oke, kita masukkan ke sini, ke track, kita pilih yang 1920x1080 yang 30 fps ya. Nah, kemudian audionya juga kita tarik ke sini. Oke, sudah add. Halo badminton lovers, kehilangan An Se-young, Asosiasi Bulu Tangkis Korea atau BK. Nah, gini, jadi saya buat videonya ya mungkin berbalik dengan yang teman-teman mungkin lakukan ya untuk bikin videonya ya. Mungkin kadang teman-teman ada yang bikin videonya kemudian narasi audionya menyesuaikan dari video itu. Tapi karena saya ini bikinnya audionya dulu ya, karena kita ambil dari artikel tadi yang kita copy paste, kemudian kita sedikit edit untuk agar tidak sama persis dengan artikel yang kita ambil.
audionya sudah jadi, maka kita tinggal menyesuaikan videonya. Jadi audionya sudah ada, videonya tinggal kita menyesuaikan. Jadi kita sedang bahas apa, maka kita cari gambar atau video ya, boleh gambar boleh video ya. Nanti kita edit di Wondershare Filmora. Wondershare Filmora. Oke, misalnya seperti ini. Halo badminton lovers, kehilangan Anse Yang. Oke, kalau halo badminton lovers itu saya bisa pakai kayak video ya. Saya cari, atau nggak usah lah, nggak usah, ini ada di, ini kebetulan kumpulan video ada di komputer di PC saya satunya ya, di laptop ini nggak ada, jadi nggak usah, kita langsung aja nih. Halo badminton lovers, kehilangan Anse Yang, Asosiasi Bulu Tangkis Korea atau BKA telah. Kita membahas mengenai Anse Yang dan BKA. Oke, kita cari aja gambar Anse Yang. Ini misalnya. Anse Yang. Kemudian cari ya beberapa gambar ya, jangan hanya satu. Karena kita bahas mengenai Anse Yang, maka kita butuh gambar atau foto Anse Yang yang ya ada beberapa lah ya. Kemudian tadi bahas BKA Korea ini ya. Ini ada yang gambar-gambar yang berhubungan lah ya. Gambar-gambar yang berhubungan misalnya dengan Korea, badminton Korea ya, kita ambil boleh lah. Kemudian kita bisa juga ngambil beberapa video ya di YouTube ya, terkait dengan videonya Anse Yang ya. Anse Yang. Oke. Nah ini kita coba ambil yang Creative Commons ya. Creative Commons karena artinya videonya bisa kita ambil ya. Nggak ada ya maksudnya. Ini coba kita lihat nih. Nah, ya, iklannya. Kita cari yang lain, kita coba yang nggak Creative Commons nggak apa-apa ya, karena kita cuman mau ambil sedikit-sedikit dari video itu ya. Misalnya nih, ini lah ya. Ambil dari video BWF, kita nggak usah ini nggak usah download lah, kita record screen aja karena kita hanya butuh sedikit. Kalau nge-record screen saya itu pakai PowerSoft ya, Power Rack ini. Power Rack, oh iya, ini sedang kita gunakan untuk nge-record. Oke. Kita mungkin bisa ambil ya, kita record atau kita download juga nggak apa-apa sih, karena ini cuman berapa nih, cuman berapa menit, kita download aja videonya.
Oke, sudah ya, kita ambil aja videonya, kita langsung tarik ke Wondershare nya ya. Nah, Wondershare, kemudian gambar-gambar yang tadi yang sudah kita download kita juga ambil Anseyang. Nah, ini Anseyang. Oke, saya taruh. Saya nggak jelaskan detailnya di sini ya. Ya kalian lihat aja sendiri lah. Saya ngeditnya seperti apa. Ngeditnya juga nggak terlalu rumit-rumit banget. Kasih transisi di sini. Halo badminton lovers, kehilangan Anseyang, Asosiasi Bulu Tangkis Korea atau dia ada Korea, gambar Koreanya. Nah ya, ini saya mungkin pakai motion ini pergerakan. BKA telah mengirimkan pengganti yang tak kalah kuat ke kejuaraan bergu Asia Bulu Tangkis atau BATC 2002. BATC ini ada gambarnya nih. BATC akan diadakan pada 15 Februari 2022 di Setia City Convention Center. Nah, ini Setia City Convention Center. Kita coba cari gambarnya ya. Setia City Convention Center ini. Nah, ini Setia City Convention Center. Nah, kita ambil aja gambarnya. Yang mana yang bagus nih? Gimana ya? Kita tarik. Akan diadakan pada 15 Februari 2022 di Setia City Convention Center di Selangor, Malaysia. Nanti kita bisa tambahin tag ya, tapi nanti aja. Pada 15 Februari 2022 di Setia City Convention Center di Selangor, Malaysia. BATC merupakan salah satu dari acara yang diselenggarakan untuk negara-negara Asia mendapatkan kuota untuk mengikuti final Piala Thomas. Kita juga bisa cari video-video yang agak berhubungan dengan video yang kita bahas ya.
Misalnya ini kita bahas tentang BATC di Malaysia, ini saya ada video promo turnamen di Malaysia ya, mungkin kita bisa ambil sedikit atau sebagian. Sampel aja ini lah ya. BATC merupakan salah satu dari acara yang diselenggarakan untuk negara-negara Asia mendapatkan kuota untuk mengikuti final Piala Thomas dan Uber 2. Nah, di sini ada final Piala Thomas dan Uber. Saya coba cari video yang berkaitan Thomas dan Uber nih, misalnya ini. (2022) 2022. Diketahui hanya 4 negara teratas di BATC 2022 yang berhak lolos ke Piala Thomas Uber 2022. BATC 2022 merupakan salah satu turnamen utama dalam agenda BKA. Alhasil, BKA akan mengirimkan sejumlah pebulu tangkis Korea untuk unjuk gigi. Pada BATC 2022, BKA akan mempercayakan 20 pemain muda, bergu putra dan putri untuk bertanding sekaligus menambah waktu terbang ber 2022. BATC 2022 merupakan salah satu turnamen utama dalam agenda BKA. Alhasil, BKA akan mengirimkan sejumlah pebulu tangkis Korea untuk unjuk gigi. Pada BATC 2022, BKA akan mempercayakan 20 pemain muda, bergu putra dan putri untuk bertanding sekaligus menambah waktu terbang dan pengalaman mereka di BATC 2022. Atas keputusan itu berarti sejumlah pebulu tangkis senior di sektor putri seperti An Se-yang, Lee So-hee,
Shin Seung-chan dan Kim So-young Kong Hyuk. Tidak akan turut serta dalam ajang tersebut. BKA akan menurunkan para pelapis berkualitas seperti baik Hana, Dia terlihat kurang sehat. Baru Fix Formula Jahe Madu. Aksi triple herbalnya bantu legakan tenggorokan dan bantu redakan batu. Baru Fix Formula Jahe Madu. Introducing Speechalone, the most natural sounding text-to-speech software on the market. Hey, I'm Joey. Park Min Jong, Song Seung-seung, dan Sim Yoo Jin. Begitupun dengan tim
jadi kita juga bisa cari video-video yang kiranya cocok lah ya dengan video yang akan kita buat di training pemain Korea. Putra yang tak akan diperkuat oleh para pebulu tangkis andalan seperti Hyo Kwang Hee hingga Cho Sol Gyu dan Seo Seung Jae. Bisa potong-potong ini. Tim putra Korea Selatan akan dinakodai oleh Jeo Hyuk Jin, Jeong Min Sun, Jin Yong, Kim Hwi Tae, Kim Jo Wan, Na Nung Seng, Noh Jin Seng, Park Sang Yong, dan Yoo Dan Il. Kendati diperkuat para pelapis, namun tim bulu tangkis Korea Selatan adalah salah satu kandidat kuat juara BATC 2022. Terlebih, skuad dari negara lain pun juga mengirimkan para pemain mudanya. Secara total sudah ada 3 negara yang memutuskan mundur dari BATC 2022 karena faktor COVID-19. Mereka adalah Cina, Thailand, dan Cina Taipei. Jadi kini hanya ada 8 negara yang akan berpartisipasi di BATC 2022, yakni Hong Kong, India, Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Singapura, Kazakhstan, dan tentunya tuan rumah Malaysia. Oke. Ini kita sudah cukup ya videonya segini. Tinggal kita tambahkan edit ya, tambahkan beberapa teks ya agar ini juga. Kemudian transisi juga kita tambahkan. Kita mulai dari awal tadi, di bagian awal kita cek lagi. Halo badminton lovers, kehilangan An Se-young, Asosiasi Bulu Tangkis Korea atau BKA telah mengirimkan pengganti yang tak kalah kuat ke kejuaraan. BATC 2022. Ya. Kecil. Lovers, kehilangan An Se-young, Asosiasi Bulu Tangkis Korea atau BKA telah mengirimkan pengganti yang tak kalah kuat ke kejuaraan bergu Asia Bulu Tangkis atau BATC 2000. Enggak kelihatan kita ganti teksnya. Kehilangan An Se-young, Asosiasi Bulu Tangkis Korea atau BKA telah mengirimkan pengganti yang tak kalah kuat ke kejuaraan bergu Asia Bulu Tangkis atau BATC 2022. BATC akan diadakan pada 15 Februari 2022.
2022 di Setia City Convention Center di Selangor, Malaysia. Pada 15 Februari 2022 di Setia City Convention Center di Selangor, Malaysia. BATC merupakan salah satu dari acara yang diselenggarakan untuk negara-negara Asia mendapatkan kuota untuk mengikuti final Piala Thomas dan Uber 2022. Diketahui hanya 4 negara teratas di BATC 2022 yang berhak lolos ke Piala Thomas Uber. Yang berhak lolos ke Piala Thomas Uber 2022. BATC 2022 merupakan salah satu turnamen utama dalam BATC 2022 yang berhak lolos ke Piala Thomas Uber 2022. BATC 2022 merupakan salah satu turnamen utama dalam agenda BKA. Alhasil, BKA akan mengirimkan sejumlah pebulu tangkis pada BATC 2020 bulu tangkis Korea untuk unjuk gigi. Alhasil, BKA akan mengirimkan sejumlah pebulu tangkis Korea untuk unjuk gigi. Pada BATC agenda BKA, turnamen utama dalam agenda BKA. Alhasil, BKA akan mengirimkan sejumlah pebulu tangkis Korea untuk unjuk gigi. Pada BATC 2022, BKA akan mempercayakan 20 pemain muda bergu putra dan putri untuk bertanding sekaligus menambah waktu terbang dan pengalaman mereka di BATC 2022. Atas keputusan itu berarti sejumlah pebulu tangkis senior di sektor putri seperti An Se-yang,
Lee So-hee, Shin Seung-chan, dan Kim So-young, Kong Hyung tidak akan turut serta dalam ajang tersebut. BKA akan menurunkan para pelapis berkualitas seperti Baek Hana, Kim Jo-eun, Kim Min-ji, Lee Si-yeon, Lee Seo-jin, Park Min-jong, Song Seung-seung, seperti Baek Hana, Kim Jo-eun, Kim Min-ji, Lee Si-yeon, Lee Seo-jin, Park Min-jong, Song Seung-seung, dan Sim Yoo-jin. Begitupun dengan tim putra yang tak akan diperkuat oleh para pebulu tangkis andalan seperti Hyo Kwang-hee hingga Cho Sol-gyu dan Seo Seung-jae. Tim putra Korea Selatan akan dinakodai Yeo Hyuk-jin, Jeong Min-sun, Jin Yong, Kim Hwi-tae, Kim Jo-wan, Na Nung-seung, Noh Jin-seung, Park Sang-yong, dan Yoo Dan-il. Kendati diperkuat para pelapis, namun tim bulu tangkis Korea Selatan adalah salah satu dan kuat juara PATC 2022. Terlebih, skuad dari negara lain pun juga mengirimkan para pemain mudanya. Secara total sudah ada 3 negara yang memutuskan total sudah ada 3 negara yang memutuskan mundur dari PATC 2022 karena faktor COVID-19. Oke, Mereka adalah Cina. Jelaskan mengapa saya menambahkan teks di beberapa bagian di video ya, karena kadang penonton juga nggak begitu jelas kalau hanya melihat video saja, walaupun sudah ada narasi, tetapi ketika kita tambahkan teks itu akan lebih memperkuat dari apa yang akan kita alurkan dalam video tersebut ya. Jadi kita di beberapa bagian memang saya tambahkan teks. Selain fungsinya seperti itu tadi untuk memperkuat dari apa yang akan kita sampaikan, juga untuk membuat, karena kita memakai beberapa video dari orang lain yang kita ambil tadi di YouTube atau di sumber lain. Ini juga salah satu untuk mengurangi resiko kita untuk terkena copyright ya, salah satunya seperti itu. PATC 2022 karena faktor COVID-19.
Mereka adalah Cina, Thailand, dan Cina Taipei. Jadi ini hanya ada 8 negara. Ada 8 negara yang akan berpartisipasi di BATC 2022, yakni Hong Kong, India, Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Singapura, Kazakhstan, dan tentunya tuan rumah Malaysia. Oke, kita sudah sampai akhir ya. Sudah, saya pikir cukup lah ya untuk video kita ini. Tapi buat kalian tentunya kalau ini saya sarankan untuk lebih kreatif lagi ya. Artinya sederhananya seperti itu. Berarti apa yang saya lakukan untuk membuat beberapa video saya. Ini di bagian belakang saya kasih transisi ya. Berhentinya juga nggak kelihatan kaku banget. Nah, untuk selanjutnya ini juga saya kasih logo ya, logo dari channel kita. Logo dari channel kita. Bentar. Ya, mungkin jadi ketahuan ini ternyata ini adalah salah satu channel saya, tapi nggak apa-apa. Buat kalian yang suka badminton, olahraga badminton ya, silahkan kalian juga bisa subscribe di channel saya yang khusus badminton, itu ada di Aldiva Media. Itu kita ngebahas khusus tentang olahraga badminton, baik itu jadwal pertandingan, review pertandingan, hasil pertandingan, dan beberapa berita-berita terupdate mengenai bulu tangkis Indonesia dan dunia. Oke ya. Nah, ini salah satu saya bikin videonya di sini, saya sampaikan ke kalian untuk bisa menjadi inspirasi bagi kalian untuk juga bisa membuat video-video seperti ini. Tidak terlalu sulit, sangat mudah, dan saya beberkan semuanya di sini ya. Saya buka untuk kalian semua untuk agar kalian bisa juga belajar, bisa membuat video-video seperti ini. Entah itu tipenya sama atau berbeda, silahkan. Oke, saya sudah kasih logo, saya ingin kasih background ya, biar enggak terlalu apa ya. Kadang kan orang mendengarkan hanya suara saya itu mungkin karena suara saya kurang bagus kan, mungkin bosen. Jadi saya kasih background aja. Saya kasih background yang mana ya? Ini coba tuh data versi Jepang. Oke, ini audio background saya kecilkan biar nggak ngalah-ngalahin suara saya. Jadi gini. Halo badminton lovers, kehilangan An Se-young, Asosiasi Bulu Tangkis Korea atau BKA telah mengirimkan pengganti yang tak kalah kuat ke kejuaraan bergu Asia Bulu Tangkis atau BATC 2022. Oke, ini karena nggak nyampe video terakhir audionya, lebih pendek, maka saya copy nih videonya, saya taruh di belakangnya lagi. Untuk audio fit outnya saya kasih sedikit, fit in juga saya kasih sedikit agar masuknya dia nggak terlalu ini. Coba kita mulai dari awal.
Halo badminton lovers, kehilangan An Se-young, Asosiasi Bulu Tangkis Korea atau BKA telah mengirimkan pengganti yang tak kalah kuat ke kejuaraan bergu Asia Bulu Tangkis atau BATC 2022. BATC akan diadakan pada 15 Februari 2022 di Setia City Convention Center di Selangor, Malaysia. BATC merupakan salah satu dari acara yang diselenggarakan untuk negara-negara Asia mendapatkan kuota untuk mengikuti. Oke, itu seperti itu ya. Videonya sudah jadi, belum kita render ya. Kita mau ekspor, kita render dulu. Oke, kita sampai render ya nanti ya. Kita ekspor videonya. Kemudian kita kasih nama videonya. Untuk nama video saya sarankan ya, nama sesuai dengan nanti akan menjadi judul di YouTube kalian, di channel kalian. Judul nama video sesuaikan dengan nama di judul video ya, walaupun nggak full panjangnya nggak sama, tetapi intinya apa yang kalian targetkan dari video kalian itu nama videonya itu sama dengan judul video kalian ya, walaupun nggak sama persis. Misalnya ini kan saya mau kasih judul ini. Kalau tadi judul artikel aslinya kan An Se-young absen, Korea Selatan kirim pelapis ganas di BATC 2022. Nah, saya kasih judul misalnya tanpa An Se-young, Korea masih seganas ini. Nah, ini nggak cukup ya, cukup segini lah, masih ganas gitu ya. Nah, nanti kita main di YouTube ya. Yang penting kita ada nembak kata An Se-young atau gini, tanpa An Se-young di BATC 2022 Korea tanpa An Se-young, tulisannya An Se-young, nggak pakai An Se-young nih. Oke, kemudian untuk resolusinya kita pilih yang 1920 yang 30 fps ya. Bitrate bolehlah kita pakai yang 6000 aja lah, ya nggak terlalu besar filenya. Oke, kemudian kita ekspor. Oke, sementara mungkin video kali ini sampai segini dulu ya, sampai kita proses ke rendering videonya. Jadi besok di video selanjutnya kita bikin tutorial untuk upload ya, hal yang tentunya bagi sebagian teman-teman tentu sebuah hal yang mudah, tapi nanti kita artinya kita detailkan apa saja yang perlu kalian setting saat upload, judul seperti apa, karena kita juga akan membahas soal seberapa pentingnya judul ya nanti di video kalian. Karena saya juga melihat dari beberapa teman-teman yang sudah mulai rajin bikin konten ya, nanti sambil saya promosikan channelnya di sini, ternyata ada yang mereka mungkin nggak memandang terlalu penting apa sih judul ya. Jadi judul mungkin mereka bikin seadanya, bikin berpikir cepat judulnya ini tanpa berpikir yang lama, tanpa dipikirkan secara mendalam, dan ternyata efeknya ya akan luar biasa ke channel mereka, sepi penonton, karena kesalahan mereka dalam membuat judul atau mengisi settingan-settingan yang
perlu kalian lakukan saat upload video ke YouTube. Oke, mungkin itu saja ya. Ini tutorial mungkin yang super panjang ya, karena saya sedang mencari. Memang saya rencanakan untuk membuat sebuah video yang berdurasi 1 jam ke atas ya, 1 jam ke atas. Karena apa? Karena nanti ada beberapa rahasia yang akan saya sampaikan kenapa saya bikin video tutorial yang yang durasinya itu 1 jam ke atas. Salah satunya nanti adalah karena channel saya baru dan saya akan mengejar untuk perolehan jam tayang. Makanya saya bikin sebuah video yang durasinya di atas 1 jam. Nah, nanti kita bahas itu di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Mari kita coba untuk maju bersama dari YouTuber pemula untuk menjadi seorang YouTuber yang sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.